Reaksi pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu usai timnas Indonesia datangkan legenda Barcelona dan Belanda untuk melatih timnas Indonesia jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2024. Pelatih Jepang sampai mengatakan jika timnas Indonesia benar-benar ingin lolos ke Piala Dunia dan kalahkan semua tim di grup C, bahkan pelatih Jepang sampai mengatakan jika kedatangan pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, timnas Indonesia bukan lagi tim kuat Asia tetapi timnas Indonesia seperti tim Eropa. Tak hanya itu, pelatih Jepang juga menyebut jika kedatangan Patrick Kluivert akan buat pemain keturunan Indonesia Belanda semakin banyak ingin membela timnas Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. 代表チームとして、組織的に戦う、団結して戦う。Kabar yang mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda dan mantan bintang Barcelona, resmi diumumkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Langkah besar ini tidak hanya mencuri perhatian penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menggemparkan Asia. Bahkan, pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, secara terang-terangan mengaku terkejut, khawatir, dan penuh waspada terhadap perkembangan pesat yang terjadi di tubuh timnas Indonesia. Patrick Kluivert adalah nama besar di dunia sepak bola. Sebagai pemain, ia telah mencatatkan sejarah gemilang dengan sederet prestasi, seperti membawa Ajax Amsterdam meraih gelar Liga Champions UEFA pada 1995 setelah mengalahkan AC Milan 1-0 di final, dan menjadi andalan Barcelona di era kejayaan mereka. Kini, dengan pengalamannya sebagai pelatih di klub-klub Eropa, Kluivert membawa aura positif yang diyakini mampu mengubah wajah timnas Indonesia secara signifikan. Hajime Moriyasu, yang saat ini memimpin salah satu tim terkuat di Asia, tidak menyembunyikan rasa terkejutnya atas keputusan PSSI merekrut Kluivert. Patrick Kluivert bukan sekadar nama besar. Ia adalah seorang pelatih yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah mentalitas dan strategi tim. Kabar ini membuat saya sangat terkejut, bahkan khawatir, menghadapi Indonesia di kualifikasi mendatang. Menurut pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu, perubahan besar di tubuh timnas Indonesia tidak hanya terjadi karena kehadiran Kluivert, tetapi juga didorong oleh kualitas para pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Nama-nama seperti Elkan Bagot dan Ula Romeni telah memberikan dimensi baru pada permainan Indonesia. Bahkan, PSSI telah mengumumkan bahwa 3 pemain keturunan Indonesia Belanda akan segera bergabung, salah satunya adalah Ula Romeni, striker muda berbakat yang bermain di Liga Belanda. Para pemain naturalisasi Indonesia sudah memiliki pengalaman di kompetisi Eropa. Dengan pelatih seperti Kluivert, mereka pasti lebih cepat memahami strategi dan taktik. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin berbahaya. Tidak hanya itu, Hajime Moriyasu juga menyebut bahwa kehadiran Kluivert akan membuat para pemain keturunan Indonesia yang berada di luar negeri semakin tertarik untuk membela Garuda. Kluivert adalah magnet. Dengan reputasinya, dia akan memotivasi banyak pemain keturunan untuk bergabung. Ini adalah ancaman besar bagi tim-tim Asia. Selama ini, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Namun, dengan hadirnya Patrick Kluivert, Moriyasu percaya bahwa Indonesia akan menghadirkan gaya permainan yang lebih modern, disiplin, dan efektif, layaknya tim-tim papan atas Eropa. Ketika dilatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia sudah sangat kuat. Tapi saya yakin dengan Kluivert, mereka akan menjadi tim yang benar-benar berbeda, bahkan mungkin lebih mendekati standar Eropa daripada Asia. Moriyasu juga menyoroti ambisi besar pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert yang bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Baginya, meski ambisi ini terdengar besar, itu bukan sesuatu yang mustahil jika melihat perkembangan pesat timnas Indonesia. Ini bukan lagi mimpi.
Dengan kombinasi pemain berbakat, pelatih hebat, dan dukungan penuh dari federasi, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mencetak sejarah. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan Jepang kemungkinan besar akan menghadapi Indonesia dalam pertandingan krusial. Moriyasu menegaskan bahwa ia tidak akan lagi memandang enteng Indonesia seperti babak pertama. Kami tidak bisa lagi melihat Indonesia sebagai tim Asia biasa. Mereka telah berubah menjadi kekuatan baru. Kehadiran Kluivert membawa standar permainan Eropa ke Asia, dan itu adalah sesuatu yang harus kami waspadai. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi tantangan besar. Selain itu, Moriyasu juga mengakui bahwa strategi yang akan diterapkan Kluivert sulit diprediksi. Sebagai pelatih yang pernah bekerja di berbagai klub dan timnas, Kluivert dikenal fleksibel dalam merancang taktik sesuai dengan karakteristik tim yang ia tangani. Keputusan PSSI merekrut Kluivert menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sedang bertransformasi menjadi lebih profesional dan ambisius. Berita kedua. Begini pernyataan Kapten Timnas Indonesia yaitu Jay Itzes usai Timnas Indonesia kedatangan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI resmi menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Langkah mendadak ini memicu berbagai reaksi, salah satunya dari Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Dalam pernyataan panjang yang penuh emosi, Itzes mengungkapkan rasa terkejut, kecewa, sekaligus penghormatan mendalam terhadap Shin Tae-yong yang telah memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan Timnas Indonesia. Jay Itzes mengaku tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar kabar pergantian pelatih. Menurutnya, keputusan ini tidak hanya mendadak, tetapi juga tidak mempertimbangkan momentum yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong selama beberapa tahun terakhir untuk Timnas Indonesia. Saya sangat terkejut dan kecewa. Shin Tae-yong bukan hanya seorang pelatih, tetapi seseorang yang telah membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia. Melihat dia digantikan begitu saja, terutama menjelang kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia, adalah sesuatu yang sulit diterima. Jay Itzes juga secara terbuka membahas strategi yang diterapkan Shin Tae-yong selama masa kepemimpinannya. Meski mengakui bahwa strategi tersebut kurang cocok untuk bersaing di level Piala Dunia, ia tetap menghargai kerja keras pelatih asal Korea Selatan itu. Sejujurnya, saya harus mengatakan bahwa strategi Shin Tae-yong memang memiliki kekurangan, terutama jika tujuan kita adalah bersaing di Piala Dunia. Tapi bukan berarti dia tidak layak dihargai. Dia telah membawa Timnas Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jay Itzes menambahkan bahwa sebelum era Shin Tae-yong, Indonesia berada di posisi terbawah di antara negara-negara Asia, baik secara peringkat FIFA maupun performa di lapangan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia telah berkembang pesat dan bahkan dianggap sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara dan Asia. Dulu, kita hanya berharap bisa bersaing di ASEAN tapi sekarang, kita bicara tentang menjadi salah satu tim terkuat di Piala Asia. Itu semua karena dedikasi dan visi Shin Tae-yong. Jay Itzes mengaku keputusan untuk membela Timnas Indonesia juga dipengaruhi oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu dinilai mampu membangun fondasi yang kuat, menciptakan atmosfer profesional, dan memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ketika saya memutuskan untuk membela Indonesia, itu karena saya melihat ada potensi besar yang sedang dibangun oleh Shin Tae-yong. Dia tidak hanya melatih tim, tetapi juga membangun mentalitas juara dalam tim ini. Itu yang membuat saya percaya pada proyek ini. Ia juga menyoroti peningkatan peringkat FIFA Timnas Indonesia selama era Shin Tae-yong. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi terbawah di antara rival-rival Asia, tetapi kini telah menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional.
Jay Itzes tidak ragu menyatakan bahwa keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong adalah kesalahan besar. Menurutnya, Shin Tae-yong seharusnya diberikan peran lain, terutama dalam pengembangan tim muda. Seharusnya, Shin Tae-yong tidak dilepaskan begitu saja. Dia sangat cocok untuk melatih tim U20 atau tim usia muda, di mana dia bisa fokus membangun generasi masa depan. Jika strategi dia dinilai kurang cocok untuk level Piala Dunia, kenapa tidak memanfaatkan keahliannya di area lain? Jay Itzes juga menyebut bahwa Shin Tae-yong telah membuktikan kemampuannya dalam membangun tim dari nol dan menciptakan budaya sepak bola yang lebih baik di Indonesia. Kami semua di tim harus tetap bersatu dan fokus pada tujuan kami, yaitu lolos ke Piala Dunia. Kehadiran Patrick Kluivert adalah tantangan baru, tetapi juga peluang untuk belajar dari perspektif yang berbeda. Saya berharap dia bisa membawa sesuatu yang baru dan positif untuk tim ini. Pergantian pelatih di Timnas Indonesia menandai dimulainya era baru dengan tantangan yang besar. Saya percaya, perubahan adalah bagian dari sepak bola. Tapi kita tidak boleh melupakan apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong untuk kita. Dia telah membawa kita sejauh ini, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan begitu saja.